Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Dafa Muiz, lalu ada Hidayat, dan juga Syefiah Aurelia. Di sini kami akan membahas tentang register. Nah, di materi kami membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu konsep register. Nah, di sini kita akan membahas apa sih itu register, berapa ukuran register, dan apa bedanya register dengan memori penyimpanan lainnya. Lalu ada cara kerja register. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana register itu bisa menyimpan satu bit dan kenapa register itu dipakai gitu, cara kerjanya. Lalu ada jenis-jenis register, bagian-bagian dari register, lalu ada pemrograman register menggunakan bahasa assembly. Yang pertama, pengertian register. Apa sih itu register? Register adalah alat penyimpanan data berkapasitas kecil dengan kecepatan akses data paling cepat. Memori ini bersifat sementara dan biasanya digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Register 4 bit terdiri dari 4 flip-flop yang masing-masing menyimpan 1 bit. Ukuran register. Ukuran register itu mulai dari 4 bit hingga 64 bit. Apa yang membedakan register dengan memori lain? Secara umum, kita lihat karakteristik register yang pertama, harga per bitnya. Register memiliki harga per bit yang paling mahal. Lalu yang kedua, ukuran penyimpanan. Register memiliki ukuran penyimpanan yang paling kecil. Yang ketiga, kecepatan akses. Register memiliki kecepatan akses yang paling cepat. Dan yang keempat, frekuensi pemakaian. Register adalah memori yang paling sering dipakai oleh CPU. Fungsi register. Yang pertama, user visible register. Fungsi ini memungkinkan pemrograman menggunakan bahasa assembly untuk meminimalkan referensi main memory dengan cara mengoptimasi penggunaan register. Yang kedua, kontrol dan status register. Fungsi ini memungkinkan control unit untuk mengontrol aktivitas CPU dan juga digunakan untuk eksekusi program atau perintah, membantu CPU dalam bekerja. Kita lanjut ke cara kerja register. Nah, bagaimana register itu bisa menyimpan 1 bit dapat dilihat di video berikut. Nah, setelah kita melihat video tersebut, kita telah mengetahui bagaimana 1 bit itu bisa tersimpan. Nah, namun ada perbedaan nih. Tadi di video tersebut ada gated latch. Nah, sedangkan di register ini flip-flop. Jadi, mana yang dipakai? Apa perbedaannya? Nah, jadi yang dipakai itu adalah yang flip-flop. Kenapa? Karena flip-flop itu adalah age sensitive case. Jadi dia hanya akan berubah ketika clock-nya itu berdetak. Berbeda dengan gate latch, jadi selama dia enable-nya itu aktif, data akan berubah seiring dengan input-nya. Berbeda dengan flip-flop, dia hanya akan berubah sekali, yaitu ketika clock-nya itu didetakkan, lalu dia akan mengikuti output-nya. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita akan melihat di gambar berikut. Nah, gambar ini diambil dari Proteus. Teman-teman bisa coba praktikkan sendiri. Ini kita menggunakan DTFF, yaitu data flip-flop. Nah, kita lihat posisi awal masih 00. Oke, outputnya juga masih belum ada, 0 lah. Lalu kita isi, masukkan nilainya 1, inputnya. Datanya 1. Nah, outputnya masih 0. Kenapa clocknya masih 0? Lalu, clocknya kita hidupkan 1. Outputnya menjadi 1. Nah, di sini perbedaannya dengan gate latch.
Kita lihat gambar 4. Nah, walaupun clocknya itu satu sudah diletakkan, meskipun datanya berubah, outputnya itu tidak akan berubah. Kenapa? Data hanya akan berubah ketika clock didetakkan. Nah, jadi dia harus dimatikan lagi, baru dihidupkan. Nah, kita matikan kan, outputnya masih satu. Nah, pas kita hidupkan lagi clocknya, baru outputnya itu akan berubah menjadi nol. Nah, kenapa register itu menggunakan flip-flop, nggak memakai gated latch? Karena flip-flop itu harus bekerja secara simultan, eh, secara serentak. Jadi misalnya kita bayangkan, misalnya kita mengirim file, kita belum selesai mengirim file A, filenya itu udah diganti dengan B. Nah, itu nggak sinkron. Oleh karena itu, yang digunakan adalah flip-flop karena bekerja secara sinkron atau simultan gitu, barengan. Oke, lanjut ada shift register. Shift register pada dasarnya adalah register yang memiliki kemampuan untuk menyimpan dan menggeser data. Shift register adalah flip-flop di mana output dari suatu flip-flop menjadi input dari flip-flop setelahnya. Nah, berdasarkan jenis data input dan output, ada 4 jenis. Yang pertama SISO, serial input, serial output, SIPO, serial input, parallel output, PIPO, parallel input, parallel output, dan PISO, parallel input, serial output. Oke, yang pertama kita lihat SISO, serial input, serial output. Data masuk secara bertahap setiap satu siklus clock. Data juga akan keluar secara bertahap setiap satu siklus clock juga. Kita bisa lihat karakteristik SISO. Untuk mengoperasikan data 4 bit membutuhkan clock pulse sebanyak 7 detak. Metode ini membutuhkan satu kabel data in dan satu kabel data out. Yang kedua, serial input, parallel output. Data masuk secara bertahap melalui setiap satu siklus clock. Data akan keluar secara bersamaan dalam satu siklus clock. Karakteristik SIPO, untuk mengoperasikan data 4 bit membutuhkan clock pulse sebanyak 4 detak. Metode ini membutuhkan satu kabel data in dan 4 kabel data out. Yang ketiga, parallel input, serial output. Data masuk secara bersamaan dalam satu siklus clock. Data akan keluar secara bertahap setiap satu siklus clock. Karakteristik PISO, untuk mengoperasikan data 4 bit membutuhkan clock pulse sebanyak 4 detak. Metode ini membutuhkan 4 kabel data in, satu kabel data out, dan satu kabel shift load. Nah, kabel shift load ini untuk membedakan antara ingin memasukkan data atau menggeser data. Jadi kalau ingin memasukkan data, shift-nya itu dihidupkan, disatukan, dan load-nya itu menjadi 0. Dan yang keempat, parallel input, parallel output. Data masuk secara bersamaan dalam satu siklus clock. Data juga akan keluar secara bersamaan dalam satu siklus clock juga. Setiap flip-flop memiliki kabel data in dan kabel data out-nya masing-masing. Karakteristik PIPO, untuk mengoperasikan data 4 bit hanya membutuhkan clock pulse sebanyak 1 detak. Metode ini membutuhkan 4 kabel data in dan 4 kabel data out. Nama saya Sevia Wahyudi dengan NIM 059. Di sini saya akan menjelaskan dari jenis-jenis register. Pada jenis-jenis register, yaitu terdapat general purpose register, pointer register, index register, flag register, dan segment register. Pada bagian-bagian dari general purpose register, yaitu ada AX, yaitu akumulator register, BX,
base register, CX counter register, dan DX data register. AX, BX, CX, dan DX terbagi menjadi dua bagian. Yang contohnya ada AX, yaitu ada AH dan AL. Begitu juga pada BX, CX, dan DX. AX memiliki jumlah 16 bit, yang masing-masing bagiannya yaitu AH dan AL memiliki 8 bit. Begitu juga pada BX, CX, dan DX. General Purpose Register merupakan jenis register yang menyimpan data dan alamat. General Purpose Register digunakan untuk operasi aritmatika seperti tambah, kurang, kali, dan logika seperti lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Biasanya register jenis EMO 8086 memiliki jumlah 16 bit. Berikut ini adalah register General Purpose Register yang umum digunakan. Yang pertama adalah AX. Register AX adalah register yang berfungsi untuk menyimpan dan membaca data yang berhubungan dengan operasi aritmatika, yang meliputi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan logika. Contohnya ada add BL, AX, yang artinya adalah BL sama dengan BL ditambah AX. Selanjutnya ada BX. Fungsi dari BX adalah menyimpan alamat memori, alamat offset, di dalam mode pengalamatan secara tidak langsung. Contoh dari BX adalah mov BL, 5H, yang artinya adalah masukkan 5H ke dalam BL. Selanjutnya ada CX, atau counter register. Register CX merupakan memori yang berfungsi untuk menyimpan jumlah lompatan pada loop yang dilakukan oleh mikroprosesor. Fungsi dari register CX yaitu yang pertama ada melakukan operasi pencacahan untuk operasi loop, melakukan operasi pencacahan untuk operasi shift dan rotate, melakukan operasi pencacahan untuk operasi string. Selanjutnya ada DX atau data register. Register DX merupakan register yang serbaguna yang memiliki beberapa fungsi utama yang berguna untuk membantu register AX. Di antaranya yaitu membantu register AX dalam melakukan operasi aritmatika, kemudian menyimpan data heksadesimal dalam bentuk kode ASCII di register DL yang akan ditampilkan di layar monitor. Selanjutnya ada pointer register. Pointer register berfungsi untuk menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori. Pointer register dipakai saat operasi perpindahan data dari memori atau operasi perpindahan data ke memori. Pointer register terdapat 3 jenis, yaitu register IP atau instruction pointer yang berfungsi untuk menunjukkan alamat instruksi atau baris perintah dalam program. Yang kedua ada register SP atau stack pointer yang berfungsi untuk menunjukkan byte terakhir pada operasi stack. Yang ketiga ada register BP atau base pointer yang berfungsi untuk membaca dan menulis data secara langsung dari memori atau ke memori. Selanjutnya ada index register. Index register merupakan register yang berfungsi untuk melakukan operasi seperti membaca dan menulis dalam tipe bentuk data string. Terdapat 2 register dalam index register, yaitu search index atau lokasi sumber dan destination index atau tujuan. Search index atau SI menyimpan alamat offset dari sumber. Sedangkan destination index atau DI menyimpan alamat offset tujuan. Selanjutnya ada flex register. Pada flex register M8086 memiliki register flex yang berjumlah 16 bit. Flex register berfungsi sebagai penanda untuk menunjukkan status atau keadaan dari suatu mikroprosesor. Bit-bit data pada flag yang berfungsi sebagai penanda status akan mengalami perubahan tergantung kepada proses yang sedang berlangsung. Sebelumnya, pada ALU atau Arithmetical Logical Unit, yaitu terdapat result atau hasilnya terdapat di akumulator register, sedangkan statusnya terdapat di
flags register. Pada gambar ini yang bertuliskan UU, yaitu menunjukkan undefined. OF, overflag, akan bernilai 1 jika MSB bernilai 1. Selanjutnya ada DF, direction flag, akan bernilai 1 jika arahnya menurun. Sedangkan bernilai 0 jika arahnya menaik. Selanjutnya ada EF atau interrupt flag, akan bernilai 1 jika interrupt dijalankan. Selanjutnya ada TF atau trap flag, akan bernilai 1 jika program didebug per langkah. Selanjutnya ada SF atau sign flag, akan bernilai 1 jika hasilnya merupakan bilangan negatif. Selanjutnya ada ZF, zero flag, akan bernilai 1 jika hasilnya adalah 0 dan bernilai 0 jika hasilnya bukan 0. Selanjutnya ada AF, auxiliary carry flag, akan bernilai 1 jika terjadi peminjaman terhadap most significant part. Selanjutnya ada PF atau parity flag, akan bernilai 1 jika jumlah bit 1 genap dan bernilai 0 jika jumlah bit 1 ganjil. Selanjutnya ada CF atau carry flag, akan bernilai 1 apabila terjadi peminjaman pada proses pengurangan atau carry pada proses penjumlahan. Pada flags register, terdapat status yang terjadi pada OF, SF, ZF, AF, PF, dan CF. Sedangkan pada control flag terjadi pada DF, TF, dan IF. Selanjutnya ada segmen register. Segmen register merupakan register yang berfungsi untuk membuat alamat memori untuk data yang akan disimpan ke dalam register, sehingga mudah dalam pencarian dan pengaksesan data. Segmen register terdiri dari yang pertama, code segmen atau register CS yang berfungsi untuk menunjukkan alamat dari instruksi selanjutnya pada mikroprosesor. Yang kedua ada data segmen atau register DS yang memiliki fungsi untuk menunjukkan alamat data pada pengiriman atau transfer register. Yang ketiga ada stack segmen atau register SS yang memiliki fungsi pemanggilan call dan pengarahan ke program utama rep pada operasi start. Yang terakhir ada extra segmen atau register ES sebagai memori tambahan untuk operasi string pada CX di general purpose register. Ya, selanjutnya kita akan masuk pemrograman pada bahasa assembly. Nah, setiap komputer itu punya prosesor yang mengatur aritmatika, terus logik, dan aktivitas kontrol. Nah, setiap tipe CPU ini punya instruction set yang isinya tuh bilangan 1-0. Nah, ini disebutnya machine language instruction. Nah, karena machine language terlalu kompleks untuk software development, jadi low-level assembly language dirancang untuk keluarga prosesor tertentu yang mewakili berbagai instruksi dalam kode simbolik dan bentuk yang lebih mudah dipahami. Nah, jadi mungkin nanti setiap tipe CPU itu bisa berbeda-beda assembly-nya. Nah, terus assembler merupakan compiler untuk mengubah assembly menjadi machine code. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari bahasa assembly. Yang pertama itu kelebihannya lebih cepat untuk menjalankan kode yang kompleks. Terus butuh sedikit memori, terus lebih sederhana untuk dipahami manusia daripada bahasa mesin. Nah, tapi kekurangannya ini pertama, kodenya lebih panjang dan lebih kompleks dibandingkan dengan bahasa high level. Terus tidak memiliki portabilitas antar perangkat dengan prosesor yang berbeda. Ya, jadi tiap prosesor itu bisa beda sintaksnya. Nah, terus yang terakhir kekurangannya itu sintaksnya sulit dipelajari
dan bisa sulit diingat atau digunakan dengan cepat. Nah, ini ada tabel ASCII code, nanti akan dipakai saat praktek. Masuk ke sintaks, yang pertama itu ada .model spasi ukuran. Nah, ini untuk memberitahu kepada assembler model memori yang digunakan oleh program kita. Nah, nanti pada praktek kita akan gunakan model small atau tiny. Nah, berikut juga ada tabel yang menjelaskan ukuran kode dan ukuran data yang dapat ditampung oleh masing-masing memori model. Nah, terus ada .code. Nah, memberitahu kepada assembler untuk menggunakan kode segmen. Nah, ini digunakan untuk menyimpan program yang nanti dijalankan. Nah, ini dapat dikombinasikan dengan label. Nah, ini .code, jadi nanti kita akan coding-codingannya itu ada di bawah .code ini. Nah, nanti yang dijalankan di bawah .code. Terus ada sintaks selanjutnya yaitu move. Move ini menyalin nilai asal ke nilai tujuan. Nah, ini contohnya move AH1 berarti 1 dipindahkan ke AH. Nah, ini di gambar kanan ada register AH. Sekarang udah keisi 1. Terus ketika AL, 2, maka 2 dimasukkan ke AL. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya itu .stack. Nah, ini stack adalah area memori untuk menyimpan data sementara. Stack itu juga semacam data struktur ya. Kalau di pelajaran lain kan ada. Nah, cara pakainya itu. Cara menyimpannya itu kita pakai push AX. Dan cara ngambil dan mengeluarkannya itu kita pop AX. Nah, ini hanya bisa untuk register 16 bit. Nah, ini contohnya ada push AX. Nah, berarti stacks-nya itu diisi dengan nilai 1. Karena AX-nya 1. Kalau 2 ya jadi 2. Kalau 3 jadi 3. Gitu. Nah, ketika di pop, kan kalau stack itu yang terakhir dimasukkan itu dia terakhir keluar. Jadi kalau di pop itu mulai dari 3, 2, 1. Nah, selanjutnya ada int. Int ini bukan integer tapi interrupt. Nah, ini bisa dibilang sebagai fungsi atau alur-alur yang dapat men-trigger sesuatu gitu. Caranya itu, nah ini int ini ada banyak. Salah satunya itu int21h garis miring AH9. Gunanya apa? Gunanya itu untuk ngeprint string pada data segmen run register DX. Nah, stringnya juga harus diakhiri dengan tanda $. Nah, ini ada contoh kodenya. Nah, ketika dijalankan ini akan ngeprint hello world. Nah, selanjutnya ada add dan sub. Kalau add itu untuk pertambahan, kalau sub itu untuk pengurangan. Kalau add itu hasil misalnya ada add AX BX. Hasilnya itu ditampung di yang AX yang sebelah kiri. Nah, ini kalau sub juga sama aja. Cuman bedanya itu pengurangan. Terus ada CMP atau compare. Nah, ini mengcompare nilai dengan pengurangan. Nah, ini pengaruhnya akan mengubah nilai flex pada flex register. Nah, ini sintaksnya CMP nilai 1, nilai 2. Jadi dapat dibaca nilai 1 dikurang nilai 2. Contohnya ini CMP AX BX, berarti kan AX dikurang BX. Karena ini 2 dikurang 2, maka 0. Karena 0, zero flag-nya itu menyala, jadi 1.
terus coba kita ganti jadi 3, maka sekarang kan udah bukan 0 hasilnya, maka zero flag-nya jadi 0 atau false. Nah, terus ada sintaks untuk looping, namanya loop. Nah, ini menggunakan register CX untuk counter. Nah, jadi CX ini ketika ketemu loop, CX-nya akan berkurang dan loop-nya ini akan nge-loop lagi. Nah, ini contohnya ada @ax, 2. Jadi AX sekarang kan 0. Nah, 0 tambah 2 berarti 2. Nah, terus ini loop. Dari CX5 ketika di loop, maka sekarang CX-nya 4. Nah, terus AX-nya itu ditambah lagi 2, jadi 4. Terus CX berkurang, dan ini akan dilakukan sampai CX-nya sama dengan 0. Nah, ini yang terakhir itu variabel. Nah, kita mendeklarasinya itu di bagian .data. Nah, ini nama var spasi db spasi nilainya. db ini define byte untuk data 8 bit. dw define word untuk data 16 bit. Nah, contohnya di gambar ini saya mendeklarasi n db5. Jadi n ini 8 bit nilainya, yang diisi value-nya itu 5. Nah, ini untuk memakai yang di .data ini kita harus menjalankan 2 sintaks ini nih. Yang pertama move ax, yang ini data, terus move ds, ax. Jadi kita memindahkan dari yang di sini .data ke data segmen. Nah, ketika dipanggil move ah6, move ah,n, maka ah-nya sekarang diisi dengan nilai 5. Yang mana n-nya itu tadi 5. Nah, nilai n ini disalin ke ah. Ya, jadi di sini contoh programnya itu looping huruf A sampai Z, terus Z sampai A, terus 0 sampai 9, 9 sampai 0. Nah, pertama ini kita deklarasi ininya, model tiny stack 100H, dan .data. Nah, di .data ini saya mendeklarasikan variabel namanya enter. Nah, tujuannya ini dia setelah ngeprint A sampai Z, dia akan enter, terus Z sampai A, enter, dan seterusnya gitu. Nah, langsung kita masuk ke A sampai Z dulu. Jadi kan A sampai Z itu ada 26 ya, kalau nggak salah. Maka CX-nya 26, jadi dia akan ngeloop dari A sampai Z gitu. Nah, ini DL-nya itu diisi variabel awal-awalnya. Karena kita mulai dari A, maka diisinya dengan A. Nah, K ini label untuk looping. Nah, move ah6 ini dia untuk ngeprint. Nah, terus ini itu untuk increment nilai DL-nya. Setelah A di print, maka di increment jadi B dong. Dan loop seterusnya gitu sampai habis. Kalau Z sampai A juga sama, cuman mulainya dari Z gitu aja. Dan kalau ini kan di increment ya, kalau ini di decrement, jadinya Z berkurang terus sampai A. Kalau yang angka, kita juga sama aja mirip, ininya diganti 0. Nah, ini yang kita print ini masih bukan angka beneran. Ini masih string atau karakter. Nah, untuk lebih lengkapnya itu lihat tabel ASCII aja. Langsung aja ini dijalanin.
Nah, kita run. Ya, ini A sampai Z, enter, Z sampai A, enter, 0 sampai 9, enter, 9 sampai 0. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang array. Ini deklarasi data ARR DB 2,4. Nah, ini array kan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, terus ini kita pindahin ke data segmen ininya. Nah, terus kita move SI. SI itu dia berhubungan sama indeks. Jadi ini offset itu kita mengambil pointer atau dia akan ngepoint ke ini nih, angka 2, ke alamat memori lah istilahnya. Jadi SI itu sekarang isinya itu alamat memori yang mana mengacu ke ini 2. Nah, terus kita deklarasi CX5 karena ininya ada 5. Nah, terus kita looping indeks. Ini SI itu kita sebut indeks. Nah, ini indeks. Kan awal-awal kan berarti ini pengaruhnya ke dia ngepoint 2 ya. Jadi AL ini akan diisi dengan 2. Nah, terus kita tambahkan indeksnya jadi 1. Maka dia akan ngepoint ke alamat memori selanjutnya 4. Nah, karena kan array itu disimpan di memorinya secara berurutan ya. Jadi kalau 2 pasti kanannya itu 4, 6. Jadi nggak ada data lain selain array ini. Ya, kira-kira begitu, langsung aja jalanin. Nah, kita perhatikan nilai AL-nya. Nah, sekarang SI di offset, kalau dijalanin dia akan berubah jadi 2 AL-nya. Nah, 2. Terus kita jalanin ulang, loop. Nah, kalau saya pencet next lagi, dia akan jadi 4. Nah, 4. Dan seterusnya ini, sampai 10. Nah, 0A10. Ya, jadi kita akan masuk contoh yang pertama. Kita sudah tahu kalau file.asm atau assembler strukturnya itu ada model, ada stack, ada data, dan ada kode. Dan .model, .stack ini menentukan ukuran memori dan ukuran stack. Yang kita perhatikan adalah .data dan code. Jadi di .data ini kita dapat menyimpan custom variable. Pada file ini custom variabelnya adalah hello db define byte, artinya mengalokasikan 8 bit pada memori untuk ini nih, untuk hello world 1013 aja itu 10,13 itu sama aja kayak gini kalau di bahasa lain untuk new line. Dan ini untuk mengakhiri string. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memindahkan data ini ke data segmen pada register. Caranya begini nih. Move AX, data, terus dari AX ke DS, data segment. Nah, kita masuk ke main programnya nih, yang akan mengeloop hello world sebanyak 10 kali. Jadi kita deklarasi dulu mau berapa kali dia loop. Nah, nilainya itu disimpan di CX register atau counter register. Nah, lalu kita membuat label dengan nama for bebas ini. Nah, ini kita menggunakan interrupt 21H AH sama dengan 9 untuk ngeprint yang ada di hello. Langkah-langkahnya itu kita pertama itu move dx
offset hello. Jadi ini mengarah ke ini nih, ke hello. Jadi kita mengarahkan dengan pointer. Nah, kalau ini 3 hal ini itu ada di contohnya. Di contoh interrupt 21H itu langkah-langkahnya begini nih disuruhnya. Nah, kalau udah kita loop for. Jadi dia akan kalau udah selesai 21H itu kan berarti 21H ini pas dia ngeprintnya. Kalau udah kita loop for, balik lagi ke sini. Langsung aja kita jalankan dengan emulet. Dan kita single step dulu. Move ds ax. Jadi kita masih hello world-nya dipindahkan ke data segment. Terus move cx sama dengan 10. Lihat cx akan berubah ketika saya next kan. Nah, jadi 0A atau itu 10 pada hexadesimal. Terus move AH 09H ini yang tadi interrupt ini. Interrupt 21H nih yang ini. Nah, terus ini juga bagian dari interruptnya, dan ketika INT21H ini dijalankan, maka dia akan ngeprint. Perhatikan konsol yang di bawah sini. Nah, hello world. Kalau udah ngeprint, dia akan jalankan lagi. Diulang lagi stepnya. CX-nya berkurang jadi 9, dan dia akan ngeprint hello world sampai habis. CX-nya bisa dilihat. Nah, CX-nya sudah habis. Pada program kedua, saya akan menjelaskan sedikit tentang makro. Ya, makro merupakan set instruksi yang dapat digunakan berulang kali. Bisa disebut juga sebagai library kalau di bahasa lain. Nah, jadi ini cara menginclude atau mengimport file. Pada contohnya ini kita menggunakan makro pada emu8086.inc. Nah, kita include, terus nama filenya. Dan untuk menggunakannya kita deklarasi dulu. Define print. Nah, ini merupakan metode atau prosedur yang akan dipakai nanti pada kodenya. Contohnya ini saya memakai scan 6. Nah, ini untuk menyimpan input ke CX register. Nah, ini untuk print 6 itu ngeprint number dia. Kalau string ini ngeprint string. Nah, kalau tadi kan kita pakai interrupt. Nah, itu kan bisa susah ya. Nah, makanya ini ada yang namanya makro. Nah, kalau dijalankan, yang pertama kan tadi kita scan 6, contoh 5, terus kita pencet enter. Nah, nanti ini 5-nya itu masuk ke CX register. Nah, ini akan ngeprint deret 2.1 sampai 2.5. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.